tadi pagi nih ya. Bisa aman, alhamdulillah. Bisa Tuh kan, pagi-pagi udah uget-uget aja. Terus lanjut aku ngajar? Ya anak-anak, ayo siapa yang bisa? Coba kamu. Bisa aman. Duh, kok Bisa gini? berkah. Duh, ada lagi nih. Pas lagi ke tempat makan. Mas, mau pesen ya? Iya Bu, bisa aman. Duh, loh. Bisa berkah. Alhamdulillah. Terus pas mampir SPBU bareng ojol, Sore, bisa aman alhamdulillah. bisa berkah alhamdulillah ya. Hah? Oh, ternyata layanan syariah link aja. Kalau kata driver ojolnya, pakai aplikasi ini semua jadi mudah, Bu. Dari beli pulsa, bayar zakat, BPJS, sampai isi BBM, bisa berkah dan aman sesuai prinsip syariah. Dengan layanan syariah link aja, semua bisa berkah dan aman. Mau dapat? Barang no rupiah? Stari Tokopedia. Wakamu. Pengguna baru. Download Tokopedia sekarang. Istri gue nih, perhatiannya sama gue, beuh. Kamu makan apa? Sayur, buah. Apalagi pas gue sakit. Kalau istri gue kasih Hasanah Card. Ada promo. Diskon, cashback, voucher harta lagi. Kalau lu bro? Gak cuma buat belanja aja. Sama buat ini dan ini. Bikin hidup lebih menyenangkan dan berkah dengan BSI Hasanah Card, kartu pembiayaan syariah. Bank Syariah Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Modest People, selamat datang di rangkaian acara Talk Show Togethery International Virtual Modest Fashion Summit. Powered by Layanan Syariah Link Aja, organized by Marka Mari, supported by Council of Modest Fashion, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Wonderful Indonesia, Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Badan Ekonomi Syariah, dan Official Marketplace Tokopedia. Saya Tita Sutami yang akan memandu talk show hari ini 4 Desember 2021 dan selama 1 jam ke depan kita akan mengupas community driven business bersama para pakar bisnis berbasis komunitas. Pada kesempatan ini, Togethery juga berterima kasih kepada seluruh pendukung virtual event ini. Yang pertama adalah para media partner yaitu Para Puan, Pop Mama, Vimela, dan juga Dream.co.id, 30 komunitas dari dalam dan luar negeri, F&B Partners, serta Host Wardrobe by Edera dan Marka Mari. Serta kami tak lupa juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung event lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas dukungan kalian. Nah, pandemi COVID-19 menghantam berbagai sektor, tidak terkecuali industri fashion termasuk modest fashion. Untuk dapat bertumbuh di tengah tantangan masa pandemi, modest fashion perlu terus saling mendukung. Untuk itulah hadir Togethery sebagai inisiatif virtual event yang melibatkan komunitas modest fashion lokal dan internasional. Seperti yang kita tahu, modest fashion sudah lama hadir dan berjuang untuk mendapatkan tempatnya di dunia, hingga akhirnya sampai pada di titik ini atau to get here. Namun, cobaan pandemi hadir menghantam industri fashion termasuk modest fashion. Oleh sebab itu, kita harus bersama-sama bergandengan tangan melewati masa ini, atau bisa kita bilang together, sehingga akhirnya kita bisa sampai di titik selanjutnya yang lebih berkelanjutan atau to get there. Event ini didedikasikan untuk modest fashion agar terus bertumbuh dan bergerak maju. So, together with us today, present here virtually speakers from Indonesia, Rusia, United Kingdom, and USA. Kita akan sapa terlebih dahulu para speakers dari Indonesia, yaitu ada Bapak Pandu Rosadi yang merupakan CEO dan founder Miranda Moda Indonesia. Halo Mas Pandu, selamat sore menjelang malam. Halo, Assalamualaikum, selamat sore Titas. Selamat sore Mas. Nah, Mas Pandu ini adalah merupakan suami dari Ria Miranda dan juga co-founder Miranda Moda Indonesia, perusahaan kreatif yang menaungi brand modest fashion Ria Miranda. Ia mempunyai cabang yang tersebar di 26 kota di Indonesia, Sogo dan Galeries Lafayette, konsisten selama 7 tahun melakukan annual show, memiliki lebih dari 7.000 loyal customer di seluruh Indonesia. Ia memilih menjadi entrepreneur ketika anak pertama lahir dan sudah memulai bisnis sejak SMA, yaitu mulai dari jualan stiker nama, bisnis clothing distro, dan juga bekerja sebagai graphic design di Free Magazine sejak kuliah di Bandung. Ingin tahu nanti bagaimana obrolan dengan Mas Pandu? Jangan kemana-mana, karena nanti kita akan ngobrol bersama Mas Pandu setelah saya menyapa para narasumber yang lainnya. Dan berikutnya kita juga ada Mbak Samantha Elsener, MPSI, seorang psikolog yang merupakan sosok yang tidak asing lagi khususnya di dunia komunitas. Halo Mbak Samantha. Halo, selamat malam Tita. Malam, apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik, sehat. Gimana Titas? Baik, Alhamdulillah sehat Mbak. Nah, nanti, sebelum kita mulai obrolannya Mbak, saya akan bacakan profil Mbak Samantha dulu ya. Oke, Mbak Samantha Elsener MPSI adalah seorang ibu dari satu orang putri berusia 9 tahun, serta psikolog anak dan keluarga yang menekuni dunia parenting dan art therapy lebih dari 5 tahun. Mengawali karir sebagai psikolog anak dengan bekerja di Brawijaya Klinik Kemang, sejak Oktober 2018, Samantha merambah mengembangkan sayapnya dengan memberikan psikoedukasi pada orang tua, anak, remaja, serta dewasa muda melalui berbagai media, serta bekerja sama dengan berbagai instansi. Nah, yang ketiga, kita akan ada speakers dari Rusia. So, warmest welcome to our speakers from Rusia, Zainab Siddiq, CEO and founder of Sahara. Hello, Zainab. Hello. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. So, Zainab Siddiq adalah seorang CEO and founder of Sahara, born in Ufa, Rusia, 43 years old, married and has 4 children. In 2009, she founded the brand Sahara, one of the biggest modern brands in Russia. And together with us today, we also have Mr. Faizi Demir, founder and creative director of Store WF from United Kingdom. Hello, Mr. Faizi.
How are you? Hi. I'm good, thank you so much. How about you? Thank you. So, Mr. Faisy have 20 years of successful experience in the fashion industry. He attended various training and courses related to the fashion industry, such as London College of St. Martin's, and very passionate about the fashion industry. Mr. Faisy is also creative and conscientious worker with sound organization and management skills who has worked at several large companies including Modanisa.com Tekbir, the first biggest modest brand in Turkey. So we will have talk a lot with Mr. Faisy after this. And last but not least, we still have speaker from USA who will join us soon. It's Lisa Volk, co-founder of Verona Collection. So, Lisa is an international fashion photographer and co-founder of Verona Collection, the first modest fashion brand to be launched, featured and sold in an American department store. Verona and Lisa have been featured in major international publications and television outlets such as the New York Times, Bloomberg Magazine, Cosmopolitan, Vogue, Glamour, Fortune, International Business Times, Today Show, CNN, Fox News, Huffington Post, and many more. So, let's start the talk show now. I already introduced the speakers and let's start the talk show. First, we will explore more about community-driven business with divergent perspective start from Indonesia. Mari kita mulai dari Indonesia, di mana dari sisi brand ternama di Indonesia, kita akan menggali mengenai bisnis berbasis komunitas dari fashion brand Ria Miranda bersama Mas Pandu. Hai Mas Pandu, hai lagi. Halo, ya. Oke, Mas Pandu. Kita mulai ngobrol-ngobrolnya ya, Mas ya. Oke. Boleh. Mas Pandu, kan kita semua orang turut di dunia fashion, khususnya di modest fashion tuh udah tahu banget bahwa Ria Miranda dikenal sebagai salah satu brand pertama yang memiliki komunitas sendiri nih. Bahkan kalau di awal Ria Miranda pertama show di panggung besar, dan kalau aku lihat hingga kini, kita bisa lihat para konsumen semangat memakai baju warna pastel, ciri khas dari Mbak Ria Miranda. Dan bisa dibilang juga konsumen loyalnya termasuk banyak ya, ibaratnya kayak die hard fans gitu loh. Nah, gimana tanggapan dari Mas Pandu nih mengenai loyal customers dari Ria Miranda? Ya, thank you. Loyal community kita sebut dengan RMLC atau Ria Miranda Loyal Community. Ini adalah memang menjadi support system sejak awal dari brand Ria Miranda berdiri. Karena memang pendekatan kita kepada customer itu bukan menganggap mereka sebagai target market atau end customer, tapi kita menganggap mereka sebagai partner dan sumber inspirasi. Jadi sejak kita mulai brand ini dan ada perubahan misi dan visi kita di brand ini, di mana kita ingin menjadi perusahaan lifestyle yang menginspirasi nilai kebaikan, itu di situ memang mengubah semangat para customer yang tergabung dalam community ini untuk menjadikan brand Ria Miranda sebagai vehicle untuk bisa menginspirasi nilai kebaikan di komunitasnya masing-masing. Jadi kita menganggap customer itu atau community itu setara sebagai business partner kita untuk kita bisa memberikan solusi terhadap apa yang menjadi problems dan isu dari mereka. Itu yang menjadi spirit dan semangat yang kita selalu berikan ke komunitas kita. Dan ada satu lagi bahwa dengan figur dari Ria Miranda ini sebagai sosok wanita yang inspiratif untuk customer kita dan komunitas kita, di mana Ria itu memang reachable untuk bisa dekat dengan komunitasnya. Itu juga menjadi salah satu faktor yang kita nilai dan kita juga melakukan research ke komunitas kita. Itu menjadi strong point-nya mereka untuk bisa loyal segitunya dengan brand kita. Oke, nah kalau misalnya tadi kan Mas Pandu juga sempat menyebutkan bahwa customer dan Ria Miranda ibaratnya adalah setara dan Mbak Rianya sendiri juga reachable lah ya sebagai sosok di balik Ria Mirandanya sendiri. Nah, kalau menurut Mas Pandu, apakah kesuksesan dari Mbak Ria Miranda itu salah satunya juga karena dukungan komunitas nih? Jadi maksudnya kan pembeli Ria Miranda pasti ada yang ibaratnya customer aja tapi tidak bergabung dengan komunitas Ria Miranda, tapi ada juga yang memang dia salah satu dari komunitas dari Mbak Ria Miranda sendiri. Menurut Mas Pandu bagaimana? Ya, komunitas itu salah satu kunci kesuksesan dari brand Ria Miranda bisa bertahan sampai dengan 12 tahun di tahun ini. Tapi kita juga terus memperkuat dan melakukan banyak inovasi dari segi produk, storytelling yang kita berikan dari setiap produk. Jadi kita tidak hanya membuat kerudung, tidak hanya membuat pakaian, tapi kita ada storytelling yang kita
emphasize di setiap produk yang kita buat. Dan juga dengan networks kita yang ada di sekarang 30 toko dari Sumatera sampai Papua, dan itu juga bisa menjadi networks yang bisa menjadi added value untuk komunitas itu sendiri. Dan yang ingin kita tekankan bahwa Ria Miranda ingin produknya itu bisa berbicara. Jadi orang yang memang membeli atau mengenakan produk Ria Miranda karena memang mengetahui dan merasakan kualitas dari produk Ria Miranda itu sendiri. Jadi semuanya saling berhubungan, tapi memang komunitas itulah yang memayungi ini semua supaya tetap solid dan tetap kuat gitu. Oke, nah tapi dari bisnis fashion yang berbasis komunitas ini, Mas Pandu, boleh di-share nggak sih? Mungkin Mas Pandu punya kayak tantangan atau misalnya ada kesenangan yang didapat dari bisnis berbasis komunitas ini, Mas? Ya, tentu banyak challenge yang kita hadapin, tapi perlu diingat juga bahwa saya menekankan ke tim bahwa there's no such a loyal customer. Tapi kita sebagai brand itu kita memiliki ability untuk bisa maintain dan growth our customer to become our loyal community seperti yang kita lakukan. Jadi kita melakukan banyak hal untuk bisa mengembangkan customer ini menjadi komunitas yang bisa memberikan impact dan inspirasi yang baik ke masyarakat. Jadi memang kita juga membuat yang namanya Ria Miranda Journey. Jadi setiap customer yang terlibat dari brand Ria Miranda ini merasakan manfaatnya bukan hanya mengenakan sebuah produknya, tapi networks, terus ada added value, skill yang mereka dapatkan dari setiap event dan webinar yang kita berikan untuk customer. Jadi memang banyak sekali tantangannya, tapi lebih banyak kesenangannya, seru. Oke, tapi Mas kan tadi sempat bilang ada tantangan, tapi juga ada keseruannya. Boleh dong dikasih cerita, apa kayak disebutin aja mungkin beberapa hal yang challenging gitu, kayak suka dukanya menjalankan bisnis berbasis komunitas. Pasti kan nggak semuanya selamanya seneng dong, pasti ada seru-serunya deh. Nah ini karena wanita semua, wanita itu ingin diperhatikan, they really want to get our attention. Dan mereka pengen personalize. Bayangkan dengan 7.000 customer yang ada di setiap kota itu kita tidak bisa memihak ke salah satu grup gitu, dan itulah yang menjadi challenge kita untuk bisa netral dan bisa merangkul semua semua grup lah yang ada di dalam komunitas ini sendiri. Dan mereka memang pengen mendapatkan get the attention khususnya dari Ria sebagai fashion designernya. Itu tantangannya sih. Oke, iya dong. Soalnya kan kalau di notice sama desainer, ibaratnya orang di balik itu kan ada rasa yang wow, pride atau gimana gitu kan. Terus, itu sih tantangan. Nah, kalau mengenai tentang bisnis fashion berbasis komunitas tadi, Mas Pandu juga sempat bilang ada ups and down-nya, ada kekurangan, ada kelebihannya, tapi tetap berusaha memperhatikan para loyal customer, walaupun mungkin tidak bisa ibaratnya hanya di satu kelompok tertentu ya Mas ya. Nah, boleh dong Mas, sebagai seorang yang telah berpengalaman membangun brandnya Ria Miranda dan juga berbisnis dari zaman SMA juga nih ya, kalau nggak salah. Nah, boleh dong di-share ke para modest people ini, apa aja sih tips and triknya untuk membangun bisnis berdasarkan komunitas? Kira-kira mungkin apa aja yang bisa kita siapkan sebelum memulai, atau mungkin apakah komunitas itu akan terbentuk sendiri setelah brand itu ada? Atau vice versa, misalnya brandnya dulu baru komunitas, atau komunitasnya dulu baru brandnya. Gimana nih Mas? Ya, betul. Komunitas itu terbentuk dari berbagai macam individu yang memiliki interest atau passion yang sama. Ketika kita bisa membentuk customer kita menjadi sebuah value yang menurut mereka memberikan manfaat untuk mereka, mereka akan dengan senang hati dan secara sukarela untuk bisa mengembangkan komunitas itu sendiri. Dan sebagai businessman, saya ngelihat dengan kita memiliki komunitas, itu kita seperti memiliki kolam yang sudah terisi oleh ikannya. Jadi apapun yang nanti kita berikan ke dalam kolam itu sudah ada ikan-ikan yang siap untuk menangkap. Bagaimana caranya kita menciptakan ekosistem agar ikan-ikan yang ada di kolam itu dapat tumbuh sehat, tumbuh besar, dan bahagia berada di kolam itu. Itulah kiasan yang bisa saya berikan ketika kita ingin memulai bisnis berbasiskan komunitas. Oke, tapi kalau menurut Mas Pandu sendiri, karena kan nih banyak yang mulai dari awal dia belum punya komunitas sama sekali, ibaratnya belum punya loyal fans gitu, baru dari teman ke teman. Tapi ada juga brand yang dari awal ibaratnya dia udah punya gengannya lah nih Mas. Jadi ketika dia muncul, orang udah tahu nih, oh ini misalnya Mas Pandu nih bikin brand, atau Mbak Ria Miranda sendiri. Kalau dari Mas Pandu sebaiknya
Yang mana nih yang sebaiknya diterapkan dahulu? Punya brandnya dulu, baru membentuk komunitas, atau komunitasnya dulu, kita bangun komunitasnya. Jadi ketika kita tahu komunitasnya itu kebutuhannya apa, kesenangannya apa, kita nyemplung di situ, menjawab kebutuhan mereka. Ya, oke. Ini adalah contoh yang dilakukan oleh Ria Miranda dengan teman-temannya 12 tahun yang lalu, di mana Ria membentuk Hijabers Community, dan di saat yang bersamaan Ria memulai untuk membuat brand Ria Miranda. Jadi ketika kita sudah memiliki ingin membuat sebuah brand atau bisnis, kita juga harus memikirkan market yang ingin kita tuju. Dan the easiest way untuk kita meng-create market adalah kita meng-create komunitas. Dan ketika kita tahu komunitas mana yang ingin kita kejar dan targetkan, itu akan lebih mudah kita dalam melakukan aktivasi dan produk yang sesuai dengan problems yang dihadapi dari komunitas atau kelompok orang yang memiliki interest yang sama tersebut. Oke. Terima kasih loh tips and triknya Mas. Semoga tips and trik dari Mas Pandu ini juga bermanfaat bagi para modest people yang hari ini menonton talk show ini ya. Nah Mas, sebelum kita wrap up obrolan serunya, boleh dong dikasih pesan-pesan buat para modest people untuk khususnya bagi para modest people yang akan memulai bisnis fashionnya, atau juga baru mau memulai, atau mungkin lagi di tengah-tengah tapi bingung how to deal atau how to manage the community. Ya, sebelum memikirkan komunitas, kita juga harus meng-create brand kita memiliki unique selling point dan memiliki brand DNA yang bisa membedakan brand kita dengan brand yang lain. Ketika kita sudah memiliki itu dan kita sudah menjaga brand kita dengan sangat kuat, saya yakin orang-orang bisa akan melihat dan melihat brand kita ini sebagai brand yang memiliki value, bukan brand yang membuat sebuah produk, tapi dengan value itu, maka orang-orang akan dengan senang hati untuk membentuk komunitasnya sendiri dan mendukung brand kita. Itu yang fondasi yang sangat penting diawali. Oke, berarti kita harus create branding DNA dengan kuat sehingga itu bisa menjadi value yang akhirnya akan dicari dan membentuk sebuah komunitas sendiri ya Mas Pandu. Betul. Oke, terima kasih ya Mas Pandu, sebuah insight yang menarik sekali dari Mas Pandu. Terima kasih buat sharing-sharingnya. Mas Pandu jangan kemana-mana ya, karena tolong stay on cam sampai selesai karena kita masih akan lanjut dengan narasumber yang berikutnya. Terima kasih banyak Mas Pandu. Sama. Oke, modest people, berikutnya kita akan melihat dari perspektif psikolog yang aktif berkomunitas dan sudah bergabung bersama kita di sini, yaitu ada Mbak Samantha Elsener MPSI. Halo lagi Mbak Samantha. Halo lagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak. Nah Mbak, aku mau nanya-nanya sedikit boleh ya Mbak ya? Boleh, silahkan. Oke, nah nih Mbak, dari sisi psikolog, perilaku konsumen nih, apa sih yang membuat konsumen tuh loyal terhadap sebuah brand? Banyak ya kalau dari dilihat faktor-faktornya. Tapi yang pasti gini, kita bisa mempelajari konsumen behavior itu apa aja. Nah, konsumen behavior itu bagaimana keterikatannya sama sebuah brandnya dulu, terus produknya gitu. Apa sih yang mau disampaikan pesan-pesannya? Kalau sekarang kan memang zamannya semuanya storytelling ya. Tadi juga disampaikan sama Mas Pandu, storytellingnya tuh ada gitu. Dan ada research yang saya baca juga gitu ya. Kalau kita memberikan storytelling ke orang, itu orang ngerasa hatinya tuh disentuh. Jadi bagaimana kita bisa memberikan rasa dalam setiap produk yang kita tawarkan pada konsumen, kita maunya tuh seperti apa. Kalau misalkan kita bicara tentang fashion ya, bukan cuma sekedar baju tuh nyaman dipakai, tapi kan juga ada pride-nya, ada kebanggaannya. Aku pakai baju ini nih. Kenapa dia bisa sampai sebangga itu dia pakai baju ini? Ternyata ada service yang diberikan yang sangat excellent kalau saya bilang gitu ya dari timnya Ria Miranda ini kepada community-nya. Jadi benar-benar tadi tuh yang disampaikan Mas Pandu tuh itu pekerjaan keras tuh yang harus dilakukan karena butuh inovasi, butuh komitmen, konsistensi, dan bagaimana bisa selalu merangkul para komunitas yang berada di dalam Ria Miranda ini sendiri. Karena itu ketika kita udah merangkul suatu komunitas, ibaratnya kita tuh udah sekali jalan, yang lain tuh ngikut. Oke, ya ini pemimpinku nih gitu, ini leaderku nih gitu, leaderku ini. Oke, kita ikutin yuk gitu. Apa sih trennya ini sekarang dan lain sebagainya itu
dengan sendirinya bergerak. Kita nggak harus hard selling lagi gitu, karena kita udah menyentuh setiap hati dari para konsumennya. Oke. Berarti hal yang harus dibangun agar konsumen loyal terhadap sebuah brand itu selain storytelling, juga kita harus membangun rasa selain service yang excellent ya Mbak ya? Betul. Agar bisa klien hati, karena kan udah rasanya seneng pakai brandnya, terus servisnya juga bikin kita nggak mau pindah lagi deh, ya kan Mbak? Iya, kerasanya kan deket ya. Oke, nah berikutnya Mbak, bagaimana sih cara mengelola komunitas dan hubungan dengan komunitas organik maupun non-organik agar bisa berkembang bersama secara sehat? Oke, kalau komunitas yang organik ya tentunya kita perlu memperhatikan ya. Biasanya gini, komunitas tuh kita sebut sudah berjalan kalau udah ada minimal 20 atau 30 orang tuh udah minimal banget tuh ya. Nah itu dibuat tuh, kita bagaimana memberikan pertanyaan-pertanyaan pancingan supaya ada interaksi sosial yang terjalin di situ. Nggak mungkin kita cuma diamin aja gitu, misalnya tergabung dalam satu grup, tapi kita diamin grupnya, nggak pernah kita kasih pertanyaan, nggak pernah kita sapa, nggak pernah kita dengarkan aspirasinya, ya itu akan mandek aja, hilang gitu aja gitu ya. Tapi kalau kita benar-benar kita memberikan pelayanan, karena komunitas is all about pelayanan, kita mau kasih mereka pertanyaan, sekedar cuma menyapa misalkan, pagi ini gimana, terus kalau segmennya adalah semua perempuan, isunya perempuan apa sih? Kalau nanti dibagi lagi tuh dari pekerjaan. Kalau ibu rumah tangga, oh isunya pasti isu-isu masalah rumah tangga nih. Gimana harinya, udah masak belum, apa segala macam. Jadi pertanyaan-pertanyaannya bisa jadi ajang tempat peluapan dari apa yang dilakukan, apa yang jadi pelajaran setiap hari, aktivitas-aktivitas harian tuh kayaknya udah asik aja gitu, ibaratnya kayak curhat di dalam komunitasnya, oh aku didengerin ya gitu kan. Terus udah gitu ada pertemuan-pertemuan, mungkin kayak arisan-arisan gitu ya. Itu juga rutin perlu kita lakukan. Saya sendiri ingat ya, tahun berapa, 2016 atau 2015 tuh, saya lupa tepatnya, saya diundang sama Ria Miranda Show di Senayan City. Itu dibikinin, waktu itu modelnya kan kayak talk show gitu ya, kalau sekarang modelnya webinar. Dan itu memang benar-benar semuanya dengerin gitu, jadi ada kursinya ya 70% terisi penuh tuh kan luar biasa ya. Atensinya ada kan, bukan cuman beli produknya Ria Miranda atau mau ketemu sama Ria Mirandanya, tapi oh ya ini ngasih servis yang lain nih, servis yang bisa membuat saya merasa lebih berdaya, menambah wawasan saya, meskipun bukan dari bidang fashion aja. Dan itu yang memang dibutuhkan dari komunitas. Semakin dalam komunitas memberikan hal-hal yang bermanfaat selain cuma jualan aja, tapi ada sisi edukasinya juga, itu akan membuat daya tarik tersendiri bagi konsumen. Kalau yang non-organik, ini yang kayaknya justru nggak akan bertahan terlalu lama deh. Karena sekarang orang-orang sukanya yang sifatnya adalah organik. Kita benar-benar ngerasa kayak ada ikatan yang terjalin. Gitu. Kenapa? Kalau kita ingat lagi gitu ya, cerita dari zaman Nabi gitu. Itu kan zaman-zaman semuanya adalah tentang cerita. Orang bercerita bisa di mana aja. Bahkan ada panggungnya orang untuk bercerita. Kalau sekarang panggungnya orang bercerita ya di sosial media, di komunitas, ada waktunya mereka untuk merasa didengarkan juga, bukan cuma sekedar produknya yang berbicara tentang ini ceritanya tentang gimana, tapi tiap masing-masing anggotanya dikasih kesempatan untuk berbagi, itu juga akan membuat satu gebrakan baru ya. Tapi kalau yang non-organik ini yang akan lebih berat, karena orang akan semakin mencari bagaimana saya bisa merasa setara dan saya diterima seutuhnya dalam komunitas ini. Karena kalau dilihat dari hasil research-nya, manusia ini semakin modern, itu semakin rentan mengalami kesepian. Karena orang semakin rentan mengalami kesepian, dia butuh dong komunitas yang bisa memberikan sesuatu yang merasa dirinya tuh bermakna. Dan kalau kita membangun komunitas secara non-organik, ini akan berat karena orang udah tahu, ini nggak real nih misalnya gitu, kayaknya asik yang ini gitu. Jadi pasti fokusnya akan tetap ke yang organik, akan lebih laris daripada yang non-organik.
Oke, berarti memang sebaiknya mengelola komunitas itu harus komunitas yang organik ya Mbak ya. Dan dalam mengelola komunitas organik itu memang harus ada aksi atau pelayanan di mana kita harus mendengarkan apa yang mereka pengenin, apa yang mereka mau. Walaupun mungkin nanti seperti kata Mas Pandu bilang, kita tidak mungkin bisa memenuhi kebutuhan semuanya ya. Kalau kayak Ria Miranda kan ada 7.000 customer nih, tapi setidaknya kita mendengarkan mereka, kita menjadi kayak semacam teman gitu ya Mbak ya. Benar-benar, jadi bisa sebenarnya bisa banyak banget ya outcome-nya yang bisa dilakukan. Kita nggak mungkin dengerin 7.000 customer di setiap kota tuh sangat sulit gitu ya. Tapi at least gini, oke, nanti akan diangkat gitu cerita-cerita itu satu persatu dari gabungan atau rangkaian-rangkaiannya menjadi satu produk yang baru. Jadi ada di dalam setiap produknya memiliki cerita khusus. Nah, bagian merangkai cerita khususnya ini adalah bagian tugas terberatnya dari timnya Ria Miranda. Supaya bisa tetap nempel. Jadi hatinya tuh selalu disentuh gitu, hati customernya. Terutama kalau ini kan segmennya perempuan ya, segmennya perempuan. Jadi sisi femininnya tuh mesti kenceng disentuh. Dan itu kerasa banget ya, begitu sisi femininnya tersentuh, rasanya udah langsung, aduh adem banget ya gitu. Seadem pakai bajunya. Asik, bisa Mbak. Nah itu juga buat para modest people yang juga sedang membangun bisnis di modest brand dan juga sedang mengelola komunitas. Insight dari Mbak Samantha juga bisa menjadi insight yang menarik untuk kalian dalam mengelola komunitas kalian. Nah Mbak, kalau tadi ngomongin brandnya Ria Miranda nih, dia kan ciri khasnya pastel dan mau nggak mau jadi ngumpulin, pastel itu kan identik sama feminim, yang lembut lah ibaratnya. Jadi kan ngumpulinnya konsumen yang suka segala sesuatu yang berbau feminim. Dan brand sporty juga ada yang seperti itu, bahkan menggunakan warna-warna khusus yang kayak lebih sporty dan lebih aktif gitu. Kalau dari pandangan Mbak Samantha sendiri, karakter sebuah brand kadang bisa membangun identitas konsumen juga atau gimana nih Mbak? Boleh dong di-share insight-nya? Ya, tentu karakter sebuah brand udah ada ininya ya, ciri khasnya kita mau branding seperti apa, segmennya seperti apa, itu kan udah ditentukan dari awal ya untuk visi misi dari sebuah brand itu sendiri mau menjual produk yang seperti apa. Bagusnya nih ya, saat Miranda mulai itu 12 tahun yang lalu, saya inget tuh, kayaknya belum ada yang ngetrend pakai warna-warna pastel. Dan kalau kita pelajari, ada tren di luar negeri khususnya di Jepang itu paling suka mereka dengan warna pastel. Secara psikologis, warna itu memang sangat berperan penting terhadap apapun produk yang mau kita jual. Kalau kita bikin jualan mainan gitu ya buat anak-anak, kita kasih warna yang ngejreng sama warna yang pastel, pasti lebih laku warna yang pastel. Kenapa? Karena nggak bikin sakit mata. Satu tuh ya. Kenapa? Salah satunya alasan Ria Miranda ini juga bisa happening banget dan punya fans yang luar biasa loyal terhadap produknya Ria Miranda, karena warna pastelnya ini sangat menjual, memberikan kesejukan tersendiri. Secara psikologis, ada indera-indera kita, terutama mata, itu kan menangkap perspektif visualnya 83% dibanding indera yang lain. Itu nomor satu ya. Dikasih warna pastel, adem ngelihatnya. Matanya nggak sakit, terus kesannya kan girly, feminin, aku awet muda terus gitu, nyaman gitu. Yang kedua, aspek dari kualitas bahan yang dipakai oleh Ria Miranda sendiri. Ketika kita menyentuh kulit ya, kulit itu adalah indera terbesar di tubuh kita. Rasanya semakin adem, jadi ada keselarasan antara warna, psikologis warnanya bermain di sini. Yang kedua, psikologis dari panca inderanya, customer yang merasakan. Jadi sekarang tuh kan masyarakat itu semakin mencari tingkat kenyamanan karena ingin menaikkan kualitas hidup mereka. Jadi ketika dikasih suatu produk yang warnanya bikin adem, bikin tenang gitu ya, bahannya juga adem, selaras, pakai bajunya kan rasanya nyaman. Kayaknya pengen dipakai terus malah gitu ya, karena menghadirkan sensasi secara psikologisnya tuh, aku lebih tuh tenang ya Mbak, happy loh pakai baju ini loh gitu, tenang gitu. Dan
jadi keinget gitu ya, apalagi kalau misalkan orangnya suka ngelus-ngelus badan gitu ya, sambil dielus gitu kan, lagi kesel misalnya sama anaknya, dielus gitu, tenang ya, sejuk ya, itu juga membawa sensasi sendiri loh untuk sinyal-sinyal ke otak kita jadi lebih tenang lagi. Oh, wah ini menarik sekali Mbak Samantha. Jadi selain warna, maksudnya warna, ternyata bahan, kalau dari sisi Mbak ternyata diinfo bahwa itu juga memberikan sinyal-sinyal khusus kepada badan dan otak kita untuk ibaratnya bisa lebih rileks ya. Atau bisa juga mungkin lebih tegang kalau bahannya salah, misalnya pakai baju yang bahannya salah atau bikin nggak nyaman. Gitu. Oke, wah menarik Mbak. Terima kasih loh untuk sharingnya. Nah, Mbak Samantha, sebelum kita wrap up obrolan kita yang seru ini, boleh dong minta pesan-pesan dari Mbak Samantha buat para modest people di luar sana yang saat ini sedang ikutan juga berbisnis dan juga sekaligus mengelola komunitas. Mungkin ada pesan-pesan atau tips dan trik dari Mbak Samantha yang bisa di-share ke para modest people yang hari ini menonton talk show ini. Monggo Mbak. Oke. Apapun usaha yang sedang kita garap ya, gitu, dalam kondisi modest fashion ini, sebaiknya betul-betul tekankan value. Value-nya apa yang mau dikembangkan, yang mau dijual. Bukan cuma kita jualan produk aja. Karena kalau kita cuma jualan produk aja, gampang, cepat laku, tapi belum tentu bisa bertahan lama, bertahun-tahun dan abadi. Karena value ini yang akan membuat sebuah nilai historis dari setiap produk. Dan ketika bisa membuat historis dari setiap produk yang dijual ini, komunitas itu akan semakin besar dan orang akan semakin loyal dan akan selalu mencari produk ini, akan ditunggu lagi. So tetapkan value-nya dulu apa, visi misinya, lalu membangun komunitas itu seperti apa, harus belajar banget, kemudian inovasi, komitmen, konsistensi, dan bagaimana kita memberikan pelayanan yang terbaik. Itu kuncinya membangun modest fashion yang berbasis community. Oke, mantap sekali Mbak. Wow, pokoknya tetapkan value, visi misi, dan inovasi, komitmen serta konsistensi, dan pastinya baru membentuk dan memanage komunitasnya ya Mbak. Wah, menarik sekali. Terima kasih atas tips dan triknya Mbak Samantha. Mbak Samantha jangan kemana-mana dulu ya. Tetap stay ya Mbak. Oke, nah tadi kita sudah mendengar insight dari Mbak Samantha dan juga ada tips and triknya. Semoga tips and trik dan insight dari Mbak Samantha tadi juga bisa memberikan wacana atau knowledge baru buat para modest people yang hari ini menonton talk show ini. Oke, dan berikutnya kita akan lanjut ke narasumber kita atau speaker kita yang berasal dari Rusia, UK, dan juga USA. Now it's time for us to look at a worldwide perspective of community-driven business. Okay, let's start from Russia with Sahara. So, hello Zainab. Hello, Assalamualaikum. Hello everyone. Waalaikumsalam. So, Zainab, Sahara is one of the biggest modest brand in Russia. How does community play part in your success? Assalamualaikum. Hello everyone. My name is Zainab Siddiq. I'm CEO and founder of Sahara. Sorry, my English. I don't speak English very well. No worries. Okay. Thanks a lot for the invitation. It's a great pleasure to be here with you. If you mean the Muslim community, yes, of course, especially in the beginning, its support played a considerable role. At first, the main task was to satisfy the needs of Muslim women in the way of Islamic dress code, because there was a shortage of Muslim clothing in Russia. The idea to open our own clothing brand date back to 2009. And as I said, it was really difficult to find suitable clothes for Muslim women. We had to sell it individually in tailor shop. It was inconvenient. We wish with
had a wide choice. And we started our own production. At the time, we were focused on Muslim women. We were hijab ourselves, so we understood the needs of our customers like no one else. So our brand became word of mouth. We wanted to look stylish, modern, and modest at the same time. We created our collection to meet this need. We wanted Muslim women to be able to express their inner world through aesthetic, creative, trendy clothing. Okay. All models. No, continue, please. Sorry. We select high quality fabrics and carefully check the final products. The look of Sahara offers comfort without compromising style. We've said that modest clothes can be stylish. You can discover new horizons for yourself and being humble. Sahara is a brand that helps to awaken a new understanding of oneself. Thanks to new experiences and new opportunities that provide comfortable and stylish looks adapted to the unique needs of the consumer in the niche of modest fashion. That's all. Okay. Thank you. No, thank you. I hope you understand me. Yeah, no worries, I understand. So thank you for your answer, and I have the second question. So do you agree that brands who are backed by a community can be more successful? I think yes. We are very grateful our community for the support. In general, I noticed that in our Ummah, Muslim community, everyone is trying to support each other. However, today we other clothes not only for Muslim women, but also for all women who prefer a modest style of clothing. We want to develop a positive attitude to modest clothing in the world community through modern, creative, high quality, and exclusive outfits, combining the tradition of European style and Eastern Islamic culture. We offer street style clothes, oversized model. It was sometimes classic things. Everyone will find something according to their preferences. Okay, thank you. So that's all my question for you. Thank you so much, Zainat Siddiq. Thank you for your insight about the perspective of community-driven business from Russia. Thank you so much. Please stay on cam. Okay. Oke, modest people, setelah dari Rusia, kita berlanjut ke UK, di mana kita akan ngobrol bareng dengan Mr. Faisy Demir, founder dan creative director of store WF from United Kingdom. So, hello again, Mr. Faisy. Hi again. Okay, Mr. Faisy, could you tell us more about the modest fashion community in the United Kingdom and how is your involvement in the scene? Well, you know, the UK is like a very international country. Like, you can find from everywhere people, even in everywhere. Even when you go to the bus, you can hear like a 10 language in the same time, like 10 different language they talking in the bus. That's why when we actually launched our brand, we didn't target on a UK community. We target all around the world, and like we are already selling more than 30 countries our clothing. But of course, when you talk about the UK, yeah, there is like, they love fast fashion in the UK. They love everything, like anything come up like in a fashion, they want to see the first one. They want to be the first one to see it. But like I say,
it's we didn't only target the UK customers. We target all around the world. That's why, like, yeah, sorry. I'm not quite excited as well to talk, like. Okay, so some people say being a niche brand is better than being a mainstream brand. Store WF is focusing in modest fashion. It's a niche business which relies on community. Why did you choose this? Could you tell us the reason, please? Well, yeah, actually, the big reason to start to create a Store WF, it was my sister actually, because like we are very close with her, and like we always go shopping together and blah blah. She was always complaining about the like she can't find the right clothes she wants, especially dresses. Like that's why I said like, well, wait, one day I will create one brand for you, then you can find the things very easily. Do you like it? And this is how Store WF actually come up, like because of my family as well, like basically. But of course, to be a niche brand sometimes is difficult, sometimes is good as well. For example, you have a limited of customer, like you have a community you can target. That's why in this case, when you look at it, it sometimes can be difficult, but in other way hand, it is good as well because your community can support you as well. And also I believe like modest fashion, they still need a good guideline, actually, to like, because for me the modest fashion it's still like not in a like a line. I don't know how to explain it, but they need more guideline, modest woman, I believe, and they need something like a big international brand. They need like a more collections and more trendy, and like then they can follow the more like a fast fashions as well. Like I believe there's still a lot of things are missing in the modest fashion. That's why as a Store WF we are like targeting actually to be a trendsetter of the modest fashion. Oh yeah. Okay, so could you share the challenges doing the business in the modest fashion in UK? Because you said that it's related to the communities. Maybe you can share some of the challenges that you have or experience that doing the modest fashion along with the communities in UK, please? Well, if I be honest, like the most big community, like the modest community in London, like in the UK, are like Pakistan, Indian, and like that kind of country. There is some Arabs as well, but the Arabs, they are like all tourists. That's why our mostly customer, like I said, it's in the Middle East as well, like in the Arab countries, like the one who they want to like dress up modern way. To target that like that customers, like the India, Pakistan, and Indonesia, they have a really different taste than European Muslim and also the Arab Muslims as well. That's why our collection, it's not really like targeting to them, but our collection is mostly targeting to like the European who they live, the European Muslim who like the Muslim who live in Europe, and also Arabs like as well in the all around the world. Because like I say, Pakistan Indians, they usually like to wear like a basic stuff, especially black, fully blacks and black and like basic stuff. But our collection is not really basic as well. That's why sometimes it's like I say, we targeting worldwide. That's why like actually we don't only target the UK. Okay. So okay, thank you for your insights. So you know that in this pandemic situation, everyone is struggle, especially in the fashion business and modest fashion too. So how did the pandemic affect your business, and how does the community play a part to help you survive the challenge? Well, of course, the COVID is like it's damaged us as well, especially like for the even manufacturing and like all the all the operations as well. But we find out in the pandemic situation, because we sometimes manufacture in China and sometimes most of the time we manufacture in Turkey as well. We decide to actually to move all the manufacturing site to Turkey and open a new office in Turkey as well, and do the operation in Turkey. We find out it's from here is much easier because of the close to Middle East and because of the
the same time close to the Europe as well, and you can find a lot of resources about the textiles here as well, like textiles here as well, like fabrics, manufacturing, and this and that. We decided to move actually to some of the operations side to the Turkey. This is like, it's like a big change for us, like in the actually pandemic. Okay, so before we wrap up this insightful talk show, could you share some message for the modest people who want to doing business with community or already doing a business? Based on from your experience, maybe you can share some tips and tricks, or maybe some message for the modest people that are doing the business with community. Well, actually, as you all know, guys, like at the moment, even the modest fashion and all the fashions are like working through the social media. But at the moment, as I can see, it's more work in modest fashion, because whenever the influencer like is sharing the modest stuff, like the collections, and the modest trying to buy more, even it's like it's for me, it's like I believe more than the other community as well. That's why if they want to start something, they can start something small, like even they don't have to start like with huge budget. Just start some like a small collection and trying to use in the social media, and start like from the social media, because social media work a lot in the modest industry, I believe. Okay, thank you so much for your insight, Mr. Faizi. So you're welcome. I couldn't like help a lot. Sorry, like I just like I try to as much as I can talk. Like sorry. No, it's okay. Thank you. So we would like to welcome Lisa Vogel, who already joining us today from USA. She is the co-founder of Verona Collection. So Lisa, thank you for your time to be here with us today. So I would like to ask you some question about your business and community. Are you ready? Sure. As ready as I can be. Okay. So, Verona Collection is one of the well-known modest brands based in the USA. So, you are known as the first modest brand to be accepted in Macy's in 2018, then ASOS in 2019. You are one of the leading brands. So, how does the community play a part in your success? Maybe you can share your insight, please. Well, I mean, in America, you know, the Muslim community is not the dominant religion. And so I feel like when you are living in a Western country where, you know, Christianity is the majority of the population, community and the sense of community, I think, is really what drives your business. There's two ways to look at it. And it could be that the profit, you know, aspect of it. You're a niche market. You're serving to a particular community, whether you are a shoe business or a fashion business, a food business. You have to have a niche market in order to succeed. That's a business 101. Okay. But my brand is deeper than that. It was purpose driven, and you know, we can think about what can we do to create a profit driven business, but what can we do for the community? And that's really what the purpose is of my brand, is giving Muslim women the confidence to be proud of their hijab. So I feel like community and sense of community is really the core value of where and how my brand started. Okay, so thank you. Modest fashion is heavily driven by the community. Do you have any thoughts about it? I'm sorry, I didn't repeat that. I'm so sorry. Okay, I'm sorry if not clear. So modest fashion is heavily driven by the community. Do you have any opinion about that statement? Yeah, it absolutely is. I mean, that's kind of maybe what I was saying, is that it's a completely community-driven brand and business, especially when it comes to brands like in a modest fashion brands, whether it's in the UK or US. The sense of community is really, you know, how we thrive and are able to continue success. It's because our community supports our brand. When, you know, other mainstream brands like H&M or Banana Republic are trying to tap into the modest fashion market, as a Muslim in America, you have a choice to make. Do you want to support a Muslim-owned
female business, or do you want to support the mainstream, for lack of a better term, brand that's trying to tap into our community? And it comes down to a choice of our community. They typically want to support one another. So it absolutely is a community-driven business. Okay, so based on what you say, do you have anything about the parts that need to be fixed in the modest fashion scene? Maybe something that you need to be, you hope that can be fixed together? Oh, I have a lot of thoughts on that. So it's just a matter of how open do I be? I've been in the modest fashion industry honestly, I'm a revert to Islam. And as soon as I converted to Islam, I kind of stumbled upon modest fashion. And I've seen this industry grow, especially in the UK and US. But I feel like we are losing ourselves a little bit. I feel like a lot of the modest fashion influencers or brands are trying to cater too much to the mainstream, and they need to remind ourselves that we need to be true to ourselves and not go off to try to please everybody else. And so this is my personal opinion, that we have lost our way a little bit, and we need to come back and remind ourselves why we are in the modest fashion industry. And that may be, everyone might have different reasonings, but I do think that we have unfortunately tried to cater too much to the mainstream market. Okay, thank you for your answer. So next, And also, yeah. I want to add something to Lisa as well. I believe some of the brand, they lead modest fashion is wrong way. The collection, because of the fit they use, the fabric they use. From beginning, even I believe this. And when in my collection, I never use the fabrics. It's gonna show the modest woman body, like all the shape. Yeah. That's why I always sometimes when I see the modest collection, I say, well, this is not a modest. And that's the honest to God truth. I feel like we're afraid to speak the truth because we're afraid too much of saying, don't judge me, you can't comment on me. And that may be true. Yeah, it's the same time, yeah. Yeah, because nobody has a right to comment on how everybody chooses. However, I do think that we have lost our way, and we are too afraid to say, no, I'm going to wear this loose-fitting abaya, and I'm going to be proud of my hijab. And I think that too many influencers have been trying to cater to the mainstream market. And I think we need to remind ourselves, no, why did we start in this industry? And let's bring ourselves back to our core values and remember what's more important. Exactly. Interesting. Nice, thank you. Okay, so Lisa, when you become acknowledged by the mainstream fashion industry, have you ever thought of leaving the community and more focus on the bigger scene? And if yes, no, why? Absolutely not. Thankfully, alhamdulillah, I am somebody that obviously I'm not perfect in my Islam, but most important thing in my personal values is my Islam. And I'm not afraid to say it, whether it's in a Muslim country or on a mainstream stage in America. These are my core values. And so I will never deter as to why I started into this industry. And that's to give Muslim women the confidence to be proud of their hijab if they choose to wear it. I certainly don't want to be a brand that's pushing it on people. It has to be their choice. But if they do choose to, I want them to be proud of it, because that may not mean something to somebody who is in a majority Muslim country. But to Americans, that means a lot, where there's Islamophobia is rampant. I just moved from Florida, and I'm now living in Virginia. Florida is one of the highest states for Islamophobia. I received it myself several times. I had to call the police because I was getting threatened. And it's a real thing. And some women are just afraid. Sorry, I had something in my mouth. Some women are just afraid to wear their hijab, and it's a real fear. But I don't want that to deter them to not have confidence of who they are and not trying to hide who they are because they're afraid of judgment or being looked at as different. And so for me, I will never
deter as to why I started into this industry. And I'm never going to try to cater to the mainstream market because it pleases others. Okay, thank you. So, what is the most challenging things that when you're doing the business with community in US? The most challenging, well, this year, the last couple of years, obviously, I think we've all had challenges with COVID and factories, you know, shutting down and trying to maintain a business. But I think that that's for businesses across the board. So that's particularly, you know, been challenging, trying to get back on our feet because we are in the middle of doing a massive relaunch because we got hit so hard. But I think everybody felt that pain as well. Yeah, this almost 2 years, I guess. It's kind of like everyone is struggle with this pandemic and the situation. Okay, so yeah. Last but not least, well, I hope that you don't mind to share some tips and tricks for modest people here about the modest people, modest fashion business and community from your experience or your insight. Some tips as far as fashion or business aspect. I just want to make sure I understand the question. Excuse me, can you explain? Can you repeat it again? No, I'm asking you to clarify the question. You're asking for tips, but do you mean as far as the business aspect, or do you mean dressing modestly? Oh, okay. I mean mostly about the tips from you for the modest people here that want to doing the business, the modest fashion business along with the community. Maybe from based from your experience, you have like practical tips that you can share and can be applied by our modest people. Well, the first rule of thumb as far as business, no matter what business you're going into, whether it's modest fashion or any other industry, is to know your customer. You have to live and breathe and know how your customer thinks, know what your customer wants. That is the core value of being successful in any industry. So know your customer. Then also create a foundation when you're starting a business. You know, a lot of times people don't, they just rush into things and because they want to start it and they get excited, and that's all great because you should have a lot of passion for your business. But you have to set up a foundation from the very beginning if you want to be successful. And this is unfortunately has to be stated, but get your contracts completely clear. If you decide to do business with your best friend or your brother or your sister, no matter who it is, get very detailed contracts. Even Islam teaches us to write everything down and sign. So make sure you have a very good foundation before you launch. Okay. Know your customers and make sure to create the foundation of business or business foundation. Nah, itu buat para modest people, nah itu adalah salah satu tips atau trik dari Lisa yang semoga bisa bermanfaat bagi para modest people yang saat ini sedang melakukan bisnis bersamaan dengan membangun komunitas. Nah, Lisa, I have one last question for you. I hope you don't mind. Okay, sure, no problem. This is an interesting question. So, how you support the community in USA with this Islamic phobia? Like you said that Florida, Florida is a city that have Islamic phobia, right? So how you support? How you support the community with this Islamic phobia, and how you develop modest fashion business also? I personally think the best way to combat Islamophobia is to live and breathe being a good Muslim. Your actions can speak louder than trying to tell people about Islam or trying to, educate the public here in America. Islamophobia or any fear of any other community, fear comes from not understanding and lack of knowledge. And it's the fear of the unknown. So they've been told one thing about the Muslim community because they're bombarded with misinformation on the media. And then they see Muslims, and if we are behaving a certain way, which is contrary to what they see, that to me is the best way to combat Islamophobia, because then their fears and their walls start to break down. So if they see us being good and active into the community,
into the greater community in America, that to me is the best way to combat Islamophobia. Okay, thank you so much. Thank you for your answer and your time, Lisa. Thank you so much for having me. Okay, so modest people, thank you to all speakers who have joined us today. I will close today's talk show session with some notes. So, wait. Jadi dari obrolan kita sore ini ada beberapa notes yang tadi saya rangkum. Kalau dari Mas Pandu, customer dan Ria Miranda adalah setara dan juga jangan lupakan untuk storytelling karena storytelling itu adalah penting. Dan pastinya komunitas itu terbentuk dari interest yang sama. Jadi sebagai sebuah brand kita harus memenuhi kebutuhannya agar bisa menjaga komunitas. Dan sebelum membentuk komunitas, usahakan untuk membentuk brand DNA dengan kuat sehingga bisa dilihat sebagai brand dengan value yang ibaratnya bisa membentuk komunitasnya sendiri. Gitu. Nah, kalau dari sisi Mbak Samantha, storytelling itu penting untuk membangun rasa dan selain itu jangan lupakan mengenai service yang excellent agar para customer itu tetap loyal. Dan sebaiknya kita mengelola komunitas secara organik di mana jangan lupakan harus ada aksi, mendengarkan aspirasi, memberi pelayanan, edukasi atau menambah wawasan, serta menyapa atau menjadi teman. Dan juga hal ini bisa menjadi bagian dari sebuah brand untuk berkembang dan berinovasi. Dan kalau menurut Mbak Samantha juga komunitas adalah pelayanan dan kalau yang tadi aku ingat dari salah satu kalimat yang aku ingat dari kata-kata Mbak Samantha adalah sentuhlah hati customernya. Jadi buat para modest people yang sedang berbisnis dan juga memanage komunitas untuk mensupport bisnisnya atau bisnis mensupport komunitas, jangan lupa untuk menyentuh hati customer kalian. Dan tips dan trik dari Mbak Samantha adalah apapun bisnisnya tekankan value agar long lasting karena value akan membuat nilai historis di mana komunitas akan menjadi besar dan loyal. Jadi tetapkan value, visi, misi, dan inovasi, komitmen, dan konsistensi, serta managelah komunitas. Itu kalau dari Mbak Samantha. Kalau dari Zainab adalah komunitas itu penting dalam bisnis karena bisa berkembang bersama. Jadi bisnis bisa memenuhi kebutuhan komunitas yang di sini merupakan modest fashion dan juga modest fashion community. So kalau dari Mr. Faisy adalah cobalah untuk start from small collection dan gunakan sosial media untuk mempromosikan. Jadi jangan ragu-ragu, mulai dulu dari start from small collection dan manfaatkan sosial media untuk mengembangkan koleksi kalian. Dan kalau dari Lisa, yang paling penting adalah ketahuilah customer kalian apapun bisnismu dan jangan lupa untuk membuat fondasi bisnis karena ini adalah penting untuk menjaga kelangsungan brand dan juga bisnis kalian. So, thank you so much for all speaker. Terima kasih untuk Mas Pandu, Mbak Samantha, Zainab, Mr. Faisy dan juga Lisa. Thank you so much. I hope we can meet you all soon personally in offline store. So maybe we can do the collaboration in the future from Mas Pandu brand to Mr. Faisy brand, from Lisa and to the Zainab. Thank you so much for your insight. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you too. Hopefully our discussion today can enlighten all of us, especially whoever works in the modest fashion industry. So in order to continue to innovate, especially with community drives business by capturing various opportunities and at the same time taking care of people together. So Togethery berterima kasih juga kepada seluruh pendukung virtual event antara lain layanan Syariah Link Aja sebagai title partner, Tokopedia sebagai official marketplace, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia, serta Wonderful Indonesia, Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Badan Ekonomi Syariah, serta Markamari dan Council of Modest Fashion. Terima kasih juga telah menyaksikan Talk Show Togethery Summit. Salam sehat selalu dan bersama kita tetap produktif di tengah pandemi. Stay together di sesi selanjutnya dengan talk show dan fashion show menarik lainnya. Alone we can do so little, together we can do so much. Saya Tita Sutami pamit, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sampai jumpa di talk show dan fashion show menarik berikutnya. Ada saatnya kita butuh dukungan. Jangan jalani ini sendiri, karena di sini kita tumbuh bersama. Ma, ayo main. Beserta mimpi perempuan Indonesia lainnya. Para Puan,